krimen sine lagi, nol piones sine lagi. Tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Laura Septira Kenneth sebagai pembicara pertama yang akan membuka panorama perdebatan pada hari ini dengan mosi pembentukan undang-undang khusus tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI. Dengarkan saya, Chelsea Losachen, selaku pembicara kedua, dan juga Kesha Putri selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia seperti kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Dalam perkembangannya, AI memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, menghemat waktu dan tenaga, serta mendorong inovasi melalui penciptaan solusi baru di bidang kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Dalam konsepnya, AI diciptakan untuk membantu manusia bukan untuk mengambil alih peran manusia. Sehingga AI memiliki banyak sekali peran dalam dunia kerja. Salah satunya dalam dunia kerja dengan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui otomatisasi, analisis data, dan pengembangan karyawan. Selain itu, pemanfaatan AI juga memperluas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui teknologi asistif, memperkuat keamanan digital melalui deteksi ancaman cyber, mendukung sektor lingkungan dan kebencanaan melalui sistem prediksi risiko, serta mendorong keberlanjutan pembangunan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Dengan demikian, kehadiran AI memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dalam kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun Dewan Juri yang terhormat, pemanfaatan AI juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat yang mengancam hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Adapun salah satu tantangan konstitusional yang muncul adalah penyalahgunaan AI dalam bentuk deepfake, khususnya untuk tujuan pelecehan seksual digital atau deepfake porn yang tentunya melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, Dewan Juri, perlindungan HAM merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan negara, bukan hanya sekedar janji normatif yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Aturan ini menjadi dasar bahwa negara harus hadir dalam melindungi warga dari segala bentuk pelanggaran, termasuk yang muncul akibat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, Dewan Juri, pembahasan mosi ini bukan hanya tentang perlu atau tidaknya undang-undang khusus, melainkan tentang bagaimana Indonesia dapat menyiapkan sistem hukum yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Kecerdasan buatan menjadi alat untuk kemajuan bukan sumber pelanggaran etika dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian dan penyesuaian hukum secara keberlanjutan agar sistem hukum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sekaligus tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi yang memiliki potensi memberikan manfaat bagi kehidupan. Terima kasih dan sekian. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Budi Aris Setiadi pernah mengatakan, deepfake dan penyalahgunaan AI bukan lagi ancaman masa depan, tetapi sudah terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu, negara harus hadir dengan regulasi yang tegas untuk melindungi warga negara. Dewan Juri yang terhormat, para sivitas akademika, pemerhati hukum, juga kolega berpikir kami dari tim kontra yang amat kami banggakan. Selamat pagi dan salam hormat saya ucapkan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang kian meningkat telah menciptakan bentuk kejahatan baru yang sulit dijangkau oleh hukum konvensional dalam bidang teknologi. Kemunculan aplikasi AI seperti deepfake yang memudahkan proses manipulasi wajah seseorang ke dalam konten pornografi telah mencederai kehormatan dan harkat martabat manusia, sehingga berbagai kekhawatiran pun hadir di tengah-tengah masyarakat. Teknologi yang semestinya dimanfaatkan untuk kemajuan negara justru menjadi instrumen untuk melakukan kejahatan seksual digital yang mengancam hak asasi manusia. Hingga detik ini, Dewan Juri, belum ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban pelaku dalam penyalahgunaan AI. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pembentukan undang-undang khusus tentang pelecehan seksual berbasis AI menjadi urgensi hukum yang perlu segera direalisasikan oleh negara agar perlindungan terhadap korban dapat lebih komprehensif dan efektif. Perlindungan setiap individu menjadi tanggung jawab negara secara hukum dan kewajiban mutlak negara tidak dapat ditawar. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak mutlak atas perlindungan kehormatan dan martabat manusia. Akan tetapi, aturan tersebut tidak lagi cukup untuk menghadapi bentuk kejahatan yang baru yang lahir dari kecerdasan buatan.
seperti kasus pelecehan seksual melalui teknologi yakni deepfake yang dilakukan oleh Sergio Lucasandro yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana dengan korbannya kurang lebih mencapai 200 korban perempuan. Dewan juri, proses hukum yang dilakukan sungguhlah ironis sebab pelaku hanya diberikan sanksi pemberhentian tetap, bukan hukuman yang memberikan efek jera. Sedangkan para korban tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas dampak psikologis yang mereka alami. Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menyatakan bahwa negara wajib untuk memberikan pemulihan secara medis, psikologis, dan sosial dan juga hukum untuk para korban pelecehan seksual. Indah Tri Kusumaningrum dalam penelitiannya juga menilai bahwa UTPKS ini hanya berhenti pada pemberian sanksi terhadap pelaku, sementara sistem perlindungan dan pemulihan korban masih jauh dari kata efektif. Sejalan dengan itu, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philippus M. Hadjon yang menyatakan bahwa unsur esensial dalam perlindungan hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak warga negara dan jaminan mekanisme hukum untuk melindungi hak tersebut dari pelanggaran. Dengan demikian, pemerintah wajib untuk menciptakan rekayasa hukum baru melalui pembentukan undang-undang khusus kasus pelecehan seksual berbasis AI agar hak warga negara tetap terjamin. Dewan juri, fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi di lapangan. Ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada regulasi, korban kehilangan tempat berlindung dan hukum menjadi tidak efektif dalam menjalankan fungsinya. Roscoe Pound melalui social engineering teori menegaskan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan teknologi agar tetap dapat memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang khusus mengenai pelecehan seksual berbasis AI bukan hanya langkah yang relevan, tetapi merupakan kebutuhan yang mendesak secara moral dan yuridis untuk memastikan keadilan serta perlindungan hak-hak korban. Dalam upaya merespon tantangan hukum tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan elektronik serta kekerasan seksual. Yang pertama, Undang-Undang ITE khususnya pada pasal 27 ayat 1 yang melarang adanya proses transmisi dokumen pribadi dengan muatan melanggar kesusilaan dan akan dikenakan sanksi. Yang kedua, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi yang mengatur larangan penyebaran konten pornografi ke ruang publik. Dan yang ketiga, pasal 5 Undang-Undang TPKS memuat klasifikasi kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang ini. Namun nyatanya pelecehan seksual dan penjangkauan AI khususnya deepfake tidak diatur secara spesifik. Pemerintah juga menerbitkan surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial. Surat edaran ini memuat prinsip-prinsip dasar penggunaan AI yang bertanggung jawab termasuk transparansi, keadilan, juga akuntabilitas. Kekosongan hukum tetap ada meski diterbitkan surat edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023 karena hanya bersifat normatif dan tidak mengatur ketentuan hukum positif maupun sanksi pidana terhadap pelanggaran. Selain itu, tidak adanya kewajiban implementatif menyebabkan pelaku tetap berada dalam ruang abu-abu hukum yang menyebabkan korban kesulitan memperoleh perlindungan dan keadilan. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, berbagai regulasi yang terada sejatinya belum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban pelecehan seksual berbasis AI. Ketiadaan norma yang mengatur secara khusus tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan AI telah memperlemah posisi korban dan menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum khusus tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI menjadi langkah yang sangat penting untuk memberikan perlindungan komprehensif dan memperoleh mekanisme pemenuhan bagi korban. Sekian dan terima kasih. Non multa sed multum. Negara ini bukan kekurangan undang-undang, tetapi kekurangan pelaksanaan hukum yang benar. Solusinya bukan menambah aturan, melainkan mengoptimalkan yang sudah ada. Dewan juri yang terhormat, para sivitas akademika, pemerhati hukum, juga kolega berpikir kami dari tim pro yang amat kami banggakan. Selamat pagi dan salam hormat saya ucapkan. Kami dari tim kontra menolak pembentukan undang-undang khusus tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI. Karena menambah undang-undang bukan selalu menjadi kunci penyelesaian. Solusi sejatinya muncul ketika hukum yang sudah ada ditegakkan dengan kuat, disesuaikan dengan tantangan baru, dan disertai kesadaran moral masyarakat yang memahami batas antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Dewan juri yang terhormat, apabila dilihat dari sisi hukum dan efektivitas, proses pembentukan undang-undang di Indonesia bukanlah hal yang sederhana. Data dari Sekretariat Jenderal DPR RI menunjukkan bahwa penyusunan suatu undang-undang bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun atau bahkan lebih, serta menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Sementara, masalah penyalahgunaan AI ini berkembang dengan sangat cepat tiap tahunnya. Ia memunculkan teknologi baru, kasus baru, dan bahkan modus baru. Akibatnya, apabila solusi yang diandalkan hanya bergantung pada pembentukan undang-undang baru, hukum akan selalu tertinggal dari realitas yang ingin diatur. Oleh karena itu, Dewan Juri, pembentukan undang-undang khusus mengenai tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual tidak memiliki urgensi hukum yang mendesak. Penelitian dan laporan juga menyatakan bahwa regulasi yang ada telah mulai mencakup pengaturan mengenai kekerasan berbasis digital atau online, meskipun belum secara spesifik mengatur penyalahgunaan yang melibatkan kecerdasan buatan. Terdapat contoh di mana mahasiswa di Udayana terbukti menggunakan teknologi AI deepfake untuk memanipulasi gambar rekan mahasiswi menjadi konten seksual. Meski demikian, laporan menyebutkan bahwa korban belum melapor ke polisi dan penanganannya dilakukan secara internal kampus. Karena kasus masih jarang diusut melalui regulasi baru atau spesifik, maka urgensinya untuk UU khusus masih bisa dipertimbangkan ulang. Dewan Juri yang terhormat, persoalan utama yang diangkat bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya pelaksanaan hukum serta rendahnya literasi digital di tengah masyarakat. Jadi, untuk apa menambah undang-undang baru jika yang lama saja belum ditegakkan dengan baik? Sebab menambah aturan tanpa memperkuat penegakannya sama saja menumpuk kertas, bukan menyelesaikan masalah. Hal ini dapat dilihat dari praktik di negara Inggris. Negara tersebut tidak serta-merta membentuk undang-undang baru untuk menanggapi penyalahgunaan kecerdasan buatan, melainkan memperkuat sistem penegakan hukum yang sudah ada melalui lembaga seperti National Crime Agency (NCA). Inggris memfokuskan upaya pada penguatan kapasitas kepolisian cyber, peningkatan pelatihan digital forensik, serta kerjasama internasional dalam menghadapi kejahatan cyber, termasuk yang melibatkan teknologi AI. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan literasi digital dapat menjadi prioritas utama sebelum mendorong lahirnya regulasi baru yang justru beresiko tumpang tindih. Adapun Dewan Juri, jika kita melihat dari sisi lain, yakni Korea Selatan, negara tersebut sudah lebih dulu membentuk undang-undang khusus yang mengatur penyalahgunaan teknologi seperti deepfake porn. Namun, bukannya menurun, angka kasus justru kian meningkat. Berdasarkan data dari Korean Women Development Institute, laporan kasus deepfake porn naik hingga 1,7 kali lipat pada tahun 2023. Artinya, undang-undang baru tidak menjamin perubahan perilaku kalau penegakan dan kesadaran masyarakatnya belum kuat. Sebaliknya, Singapura memilih jalan berbeda. Mereka tidak membuat undang-undang khusus, tapi menyusun AI Governance Framework, sebuah pedoman etika dan tata kelola yang menekankan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini berhasil menekankan penyalahgunaan AI tanpa memperpanjang rantai hukum. Singapura paham bahwa kalau masalahnya adalah perilaku, maka yang harus dibenahi adalah kesadaran, bukan sekedar menambah undang-undang negara. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pembentukan undang-undang baru bukanlah langkah yang paling mendesak saat ini. Yang jauh lebih penting adalah memperkuat sistem keamanan digital, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai teknologi, serta mengoptimalkan implementasi undang-undang yang sudah ada. Dengan memperkuat fondasi ini, upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan kecerdasan buatan, khususnya dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI, akan menjadi lebih efektif. Dengan demikian, kasus serupa tidak hanya dapat ditangani tetapi juga dapat dicegah agar tidak terus berulang di masa mendatang. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan pemerhati debat sekalian, rekanku dari tim Pro menyatakan bahwa pembentukan undang-undang khusus sangatlah penting untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan terhadap korban, serta menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi. Mereka menilai bahwa meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi seperti Undang-Undang ITE, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ketentuan yang ada belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum dalam penegakannya, sehingga korban kerap kali tidak memperoleh keadilan yang layak. Kekosongan pengaturan spesifik inilah yang dianggap memungkinkan maraknya kejahatan di fake porn karena belum tentu terdapat aturan tegas yang secara khusus mengatur dan memberikan sanksi terhadap praktik tersebut. Dengan adanya undang-undang khusus, diharapkan muncul payung hukum yang lebih jelas mengenai batas tanggung jawab, peran platform digital, serta mekanisme perlindungan korban dari sisi hukum maupun psikologis.
Sementara pihak kontra menilai bahwa menambah undang-undang baru bukan solusi yang tepat, karena masalah utama bukan terletak pada kekurangan aturan, tetapi pada lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran digital masyarakat. Ia berpendapat bahwa lebih baik memperkuat hukum yang sudah ada, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta membangun kesadaran etika penggunaan teknologi, daripada membuat regulasi baru yang berpotensi tumpang tindih. Dengan langkah-langkah ini, penanganan kasus kejahatan berbasis AI dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan adaptif, tanpa harus menunggu lahirnya undang-undang baru yang belum tentu menjawab akar masalah sebenarnya. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita pada penghujung perdebatan. Adapun solusi yang dapat kami sampaikan bahwa Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum dengan kesiapan aparat dalam menghadapi kejahatan berbasis AI, meningkatkan literasi digital agar masyarakat lebih sadar dan bijak menggunakan teknologi, serta membentuk regulasi yang adaptif agar penyalahgunaan AI, khususnya dalam pelecehan seksual, dapat dicegah dan ditindak secara efektif. Sekian, terima kasih.